Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kembali lagi nih kita masih tetap ngebahas soal tentang figural ya, atau diagram reasoning atau spasial. Berkaitan kemarin ternyata di YouTube komunitas masih banyak teman-teman yang jawab salah. Saya tampilkan gambar ini nih, soal nomor 8 dan nomor 9. Untuk nomor 8 ada 13% yang menjawab B dan ada 88% yang menjawab D. Nah, yang soal nomor 9 ini ada 29% yang menjawab A dan 17% yang menjawab D. Baik, kita bahas bareng-bareng ya, karena ternyata persentase dari teman-teman yang menjawab kurang tepat itu masih banyak. Ya, langsung saja kita bahas soal nomor 8. Jika polanya adalah seperti gambar ini, lingkaran, terus di dalamnya ada segi 6, kemudian di sebelahnya segi 6 di dalamnya lingkaran, sedangkan di sini segitiga di dalamnya adalah segi 4, pasti di sebelumnya mengikuti pola yang di atas. Di sini pasti segi 4 di luar dan segitiga di dalam. Sebentar saya buatkan gambar ya. Jika ini dibalik, maka segi 4-nya di luar, kemudian segitiganya di dalam. Jadi jawabannya adalah D. Ya, ayo teman-teman yang masih jawab B, mohon dikoreksi lagi ya. Jawaban yang benar adalah D. Baik. Soal nomor 9, bangun manakah yang berbeda? Nah, ini juga sama, soal nomor 9 ada 29% yang menjawab A dan 71% yang menjawab D. Jawaban yang benar adalah D. Kenapa jawaban yang benar adalah D? Coba kita cek satu-satu. Di sini ada tanda silang. Ada tanda lain selain tanda silang, maka saya ulang. Yang di jawaban A, yang di pilihan jawaban A ini ada tanda silang. Kemudian kita lihat di opsi lain, apakah tanda silangnya ada semua? Nggak ada. Berarti tanda silang ini tidak bisa menjadi patokan ya. Kemudian tanda plus, apakah di tempat lain selalu ada tanda plus? Di pilihan jawaban C, D, dan E nggak ada tanda plus. Jadi tanda plus juga nggak bisa jadi patokan. Nah, sekarang kita lihat yang bar. Apakah semua ada barnya? Ya, semua ada barnya. Berarti bar ini bisa menjadi patokan. Kita lihat yang B, barnya ada di sebelah kanan. Yang C, barnya ada di sebelah kanan. Yang D ada di sebelah atas, dan yang E ada di sebelah kanan. Berarti yang beda sendiri adalah D ya. Jadi jawabannya D. Ya, selamat buat teman-teman yang 71% menjawab benar ya, dari teman-teman yang mencoba menjawab. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih tentang spasial dengan pola soal yang berbeda. Ya, ini ada 38 soal, nanti kita bahas saja ya secukupnya waktu. Soal 1 sampai 7 adalah soal padanan hubungan gambar. Nomor 1, jika ada sebuah persegi besar kemudian menjadi persegi kecil, maka jika ada kubus besar, di sini selanjutnya adalah kubusnya berbentuk kecil. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 2, jika ada segitiga kemudian diputar 180 derajat menjadi segitiga terbalik, maka jika ada bangun jajar genjang kemudian kita putar 180 derajat, maka posisinya akan tetap seperti ini. Jawabannya adalah A. Oke. Tidak yang B ya, karena ini putarnya 180 derajat. Kemudian nomor 3, ada huruf Y tegak jika diputar ke kanan sebanyak 90 derajat, maka huruf Z akan berbentuk ya seperti ini. Jawabannya C. Oke. Jika P kemudian berbentuk seperti ini ya, setara dengan, jadi kita buang ininya ya untuk menjadi seperti ini. Maka ya A, ya tidak benar ya A. Kemudian opsi B, ya opsi B harus ini, saya ulang, opsi A harusnya bentuknya seperti ini, opsi B harusnya berbentuk seperti ini, opsi C jika dihilangkan ini, ya benar ya opsi C. Kemudian nggak apa-apa, tetap kita bahas yang opsi D. Opsi D, N, harusnya N-nya seperti ini ya, karena yang hilang adalah sebelah sini. Kemudian yang E, harusnya E-nya tinggal seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Baik, ke soal selanjutnya. Jika bulatan 4 adalah E, maka bulatan 3 adalah... Nah, apakah teman-teman bisa jawab nih? Mau coba jawab atau kita bahas bareng-bareng aja?
Oke, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng aja deh. Jika bulatannya 4, maka bulatan 3 adalah, oke, kita buat E. E gerakannya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita lihat yang bulatannya 3. Apakah M adalah 3 gerakan? 1, 2, 3, 4. M ini 4 gerakan. B-nya yang N adalah 1, 2, 3. Jadi N 3 gerakan. Kemudian L 1, 2, L 2 gerakan. I 1 gerakan. T 2, 1, 2. Jadi yang setara dengan 3 bulatan adalah N. Jawabannya D. Oke. Soal nomor 6, jika D menjadi D seperti ini, maka bintang seperti ini menjadi bintang seperti apa? Oke, dari ketinggiannya sama, hanya stretch ke samping. Maka kita jawab dengan ketinggian yang sama, tapi hanya stretch ke samping. Sepertinya D ya. D ini tingginya sama. Soalnya kalau yang C ini lebih mengecil ya. Lebih pendek nih kakinya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 7. Jika bulatan 1 menjadi bulatan 2 dengan satunya tebal, maka persegi akan menjadi persegi yang lebih kecil 2 dengan yang bawah menjadi lebih tebal. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8 sampai 16 adalah seri gambar. Carilah seri gambar berikutnya. Baik, ini 3, 4, 5 dengan pola kecil, panjang, kecil, panjang, kecil. Maka selanjutnya adalah tambah 1 panjang. Ya, kita cari yang berjumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini 3, kemudian ini 4, ini 5, maka ini 6. Kita cari 6 tapi yang awalnya kecil. Ini awalnya besar jadi langsung coret aja. Lihat jawaban yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini sama, jadi nggak mungkin. Ini sama. Ini ya, yang ini jadi nggak mungkin. Kita lihat yang D, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 nih. Berarti bukan ya. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi jawabannya adalah E. Oke. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Seri selanjutnya adalah, kita perhatikan, 1 ya. Kemudian ini bergerak, ini jam 12 ya. Kemudian menjadi jam 1, kemudian menjadi jam berapa nih? Oh, ini bukan jarum jam ya. Karena di sini membelahnya bukan 12 tapi hanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang berikutnya adalah di sini ya. Yang ini maksudnya. Ya. Kemudian yang ini adalah di sini. Kemudian yang ini adalah di sini. Maka berikutnya adalah kita lihat gerakannya yang ini kita buat lingkaran pertama ya. Ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga, ini lingkaran keempat. Lingkaran pertama itu bergerak satu jarum dari lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua ini bergerak 2 jarum ya. 1, 2 gitu. 2 jarum dari lingkaran yang nomor 2, sedangkan yang nomor 4 ini bergerak sebanyak 1, 2, 3. 3 jarum dari yang nomor 3. Jadi yang nomor 5 atau seri selanjutnya adalah bergerak 4 dari lingkaran yang nomor 4. Lingkaran nomor 4 seperti ini. Berarti kita geraknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya gini. Semoga bisa dipahami ya. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 10. Jika seri selanjutnya adalah, ya kita perhatikan ada titiknya nih. 1, 2, 3, 4. Titiknya 4. Seri selanjutnya pasti titiknya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, terserah, yang penting 5. Kemudian kita lihat rows-nya ngadep kemana. Oke. Ini bergerak 90 derajat ya. Jadi 1, ini yang nomor 1, nomor 2 menjadi ke bawah, kemudian nomor 3 menjadi ke samping sini, yang keempat ke sini, berarti kelima atau seri selanjutnya ke sana. Oke, gitu ya.
dan ininya 5. Kita cari yang ke samping, ini ya 3. A bukan opsi jawaban yang benar, B bukan, C bukan, D. Ya, D ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah D. Baik, soal nomor 11. Selanjutnya adalah, ya di sini ada 1, kemudian di seberangnya menjadi 2. Ya, ini ya. Kemudian kita lihat yang seri nomor 3, di sini ada 3. Pasti di seberangnya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jawabannya ada? Ya, jawabannya adalah B. Oke. Soal nomor 12. Ini ada segitiga, kemudian ditambah segitiga satunya. Oke. Jadi bangun yang seperti di samping ya. Jika ada bangun seperti ini, maka selanjutnya adalah seperti ini. Jawabannya ada? Ya, B ya. Oke. Soal nomor 13. Di sini ada 1, 2, kemudian yang sebelahnya mengikuti tambah 3 ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ini ada 4, pasti selanjutnya adalah 5. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada jawabannya? Oke, yang E. Soal nomor 14. Selanjutnya adalah, kita lihat sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Nomor yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. 4. Pasti selanjutnya adalah 3. Kita cari ya, C jawabannya. Nomor 15. Selanjutnya adalah, oke, gampang sekali nih. 1, 2, 3, pasti 4. Tapi dengan ukuran yang sama. Jawabannya adalah C. Oke. Nomor 16, selanjutnya adalah 2, 4, 6, pasti 8. Mana 8? 1, 2, 3. Ya, B ya. Untuk soal nomor 17 sampai, ya, carilah gambar yang bukan bagian dari kelompoknya. Justru kalau yang ini kita cari kelanjutannya ya. Nomor 17 dan seterusnya ini sampai ada perintah berikutnya, kita cari yang bukan kelompoknya. Ya, soal nomor 17 ya. Yang bukan kelompok dari 17. Ya, jawabannya adalah apa? Kita lihat ini bulatan tertutup, kemudian ini ada bulatan tertutup, ada bulatan tertutup, ada bulatan tertutup, ada bulatan nggak ada tutupnya. Jadi jawabannya yang bukan dari kelompoknya adalah E. Oke. Begitu ya teman-teman cara penalarannya. Nomor 18. Ya, yang bukan dari kelompoknya adalah kita lihat sudutnya. Ini lebih dari 90 derajat ya. Kemudian yang ini 180 derajat. Ini juga lebih dari 90 derajat. Yang ini kurang nih, kurang dari 90 derajat. Yang ini, ya ini yang sebelah sini bisa lebih dari 90 derajat. Ini lebih dari 180 derajat. Yang ini kurang dari 180 derajat. Jadi ada yang nggak sama. Yang nggak sama adalah yang D, kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut-sudut yang lain lebih dari 90 derajat. Oke, kita ke soal nomor 19. Yang bukan dari kelompoknya adalah, oke, kita hitung aja kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oke. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Oh iya, ini 5, 4. Ini berapa tadi? 5 dengan 6. Oke. Yang ini 3 dengan 4. 7 ya jadinya. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jumlahnya jadi 13 ya. Sampai sejauh ini masih sama semua, nih ganjil semua. Kita lihat yang E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 dan 7 sama 13. Kita lihat jumlah kakinya ganjil semua. Tapi apa yang beda? Yang beda adalah yang atas selalu lebih. Ini yang A saya kebalik ya. Yang A ini 4, yang bawahnya 5. Kita lihat yang atas selalu lebih kecil daripada yang bawah, kecuali yang D ya. Yang
A 4, 5, kemudian ini 5, 6, 3, 4, 6, 7. Yang beda yang D sendiri, karena yang D justru kaki bawah lebih sedikit daripada yang atas. Masih lanjut atau mau sudahan dulu? Gak apa-apa deh, kayaknya makin seru nih untuk soal figural atau soal deret gambar ya, karena soal figural nih harus sering-sering berlatih. Gak bisa kalau kita gak sering-sering berlatih, sering mendengarkan, sering melihat, sering menganalisa. Kalau gak sering-sering berlatih, gak sering-sering belajar soal figural ini, kemampuan logika kita nanti kurang gitu. Lanjut aja ya, gak apa-apa ya, tonton sampai habis ya. Soal nomor 20 yang bukan termasuk dari kelompoknya adalah ini apa ya namanya ya? Ini busur panah ya. Ya. Busur panah ini tembus ya. Ya, ini tembus. Ini tembus, ini tidak tembus nih. Yang E tembus ya. Jadi gini. Ini semuanya yang mulai dari apa ini ya? Namanya pangkal ya. Pangkal, saya sebut bulu aja deh, soalnya kalau di panah kan ini kayak bulu ayamnya gitu ya. Nggak apa-apa ya, saya sebut bulu ayam ya. Dari ujung bulu ayam nih, ini menuju ke tengah-tengah nih. Yang ini juga menuju ke tengah-tengah, ini menuju ke tengah-tengah, yang ini juga menuju ke tengah-tengah. Yang ini enggak sendiri, jadi yang paling punya pola yang berbeda adalah D. Nomor 21, yang punya pola yang berbeda adalah, ya, 21 adalah yang E ya. Kenapa? Karena semuanya memiliki bangun yang sama bentuknya, tapi ukurannya beda. Yang ini sama-sama persegi, yang ini sama-sama lingkaran tapi ukurannya beda ya, ini juga ukurannya beda, sedangkan ini ukurannya sama. Jadi yang paling berbeda dari yang lainnya adalah yang E. Oke, soal nomor 22 kita lihat yang paling berbeda. Kita langsung lihat jumlah sisinya deh, nomor 22. Kan ini bentuknya beda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Jadi yang paling berbeda adalah E. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Yang paling berbeda adalah nomor 23 ini ada dua jawaban. Mana aja jawabannya? Ya, jawabannya adalah A dan D. Karena semuanya ini adalah ketidaksinkronan ya. Ini jumlah sisinya ada 4 dan bintangnya ada 1. Ini jumlah sisinya ada 4 dan bintangnya ada 2. Ini jumlah sisinya ada berapa nih? 3, 4, 5, 6. 6 dan ininya jumlah bintangnya ada 3. Sedangkan yang AD ini ada A dan D ini adalah kesinkronan. Jumlah bintangnya ada 4 dan perseginya jumlah sisinya ada 4 dan yang D juga jumlah sisinya ada 4. Jadi jawabannya ada 2, A dan D. Oke, soal nomor 24, mana yang punya pola paling berbeda? Jawabannya adalah, ya, kalau kita lihat nih, kalau misalnya kita belah ya, ini, jadi ini adalah bayangan atau cerminan dari yang huruf satunya ya. Ini cermin atau kebalikannya ya, dari yang huruf P. P lawannya adalah huruf Q, B lawannya huruf D, kemudian X kalau dicerminkan tetap X, C kalau dicerminkan C kebalik. Nah, kalau Y harusnya jawabannya seperti ini ya. Ya, gitu ya. Jadi, jawabannya adalah C yang punya pola yang paling berbeda. Oke, soal nomor 25. Ya, soal nomor 25 ini adalah sama dengan soal yang kemarin yang di pembahasan spasial sebelumnya yang gini ya, yang ada kelinci. Teman-teman boleh buka lagi soal spasial atau soal deret gambar, ada di pembahasan yang di video-video yang bawah ya tentang soal spasial atau deret gambar. Teman-teman boleh buka lagi dan teman-teman boleh jawab nih soal nomor 25. Jawabannya apa ya? Saya tunggu ya jawabannya di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 26. Yang punya pola paling berbeda adalah, kita lihat
bangunnya adalah segitiga. Kemudian yang ini segitiga dihubungkan oleh segitiga, oke. Yang B, lingkaran dihubungkan oleh segi 4 ya. Kemudian ini segi 6 dihubungkan oleh segi 4, segi 4 dihubungkan oleh lingkaran, segi 4 dihubungkan oleh segitiga. Jadi yang punya pola paling berbeda adalah A. Karena semua penghubungnya adalah bangun datar yang punya pola yang berbeda dengan yang dihubungkan. Sedangkan yang A ini yang penghubungnya adalah sama dengan yang dihubungkan. Jadi polanya yang paling berbeda adalah A. Lanjut ke soal nomor 27. Ini ada persegi 4. Apa ya ini? Paling besar, kemudian agak besar, paling kecil. Ini lingkaran. Sama ya, ini polanya. Gini ya. Agak besar, kecil, besar. Kemudian ini yang D agak besar, kecil, besar, agak besar, kecil, besar. Jadi yang polanya paling berbeda adalah C. Karena ini harusnya yang kalau misalnya mau jawabannya benar, yang C harusnya gini ya. Yang ininya gede banget gitu. Oke, soal nomor 28 yang punya pola paling berbeda adalah, oke, ini lihat jumlahnya dan arahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Yang ini 3, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Arahnya masih sinkron semua tuh kalau misalnya bawah atas gitu ya. Tapi kita lihat deh, coba kita lihat panah ke atas dan panah ke bawah sama kayak soal yang mana ya, kaki tadi ya. Ya, soal ini ya, kaki ini kita lihat caranya sama dengan soal tersebut. Kita lihat yang ini 3, kemudian ini 4, ini 1, ini 2, 1, 2, 3, 4, ini 4, ini 3, ini 3, ini 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5, ini 1, 2, 3, 4, 4. Sebentar. Harusnya tadi warnanya berbeda ya. Sorry. Kita lihat yang punya pola paling berbeda. Mana? Lihat dari atasnya ini ya. Karena yang lain ganjil semua nih. Yang 4 ini genap. Kalau lihat dari bawahnya nggak beraturan ya. Karena 4 yang sama-sama genap nih ada 2 nih. Jadi yang punya pola paling berbeda adalah yang atasnya nih, 4. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 29. Oke, soal nomor 29. Apa yang membedakannya? Ya, bahwa semua bulatan ini dipisahkan oleh garis ya. Jadi nggak bertemu langsung. Ini juga dipisahkan oleh garis. Ini bulatan, antar bulatan juga dipisahkan oleh garis. Yang ini, ini enggak. Yang ini antar bulatan dipisahkan oleh garis. Jadi jawabannya adalah D. Kayak asik banget nih kita bahas ya. Sampai gak kerasa sudah hampir 30 menit. Ini soal-soalnya masih banyak. Teman-teman gimana? Udah bosen atau belum ya? Kalau belum komen ya. Besok kita bahas lagi tentang soal spasial. Tapi kalau udah bosen ya udah nggak usah dilanjutkan deh. Boleh ya komen di YouTube komunitas, boleh komen di postingan ini juga boleh. Semoga teman-teman dimudahkan ya jalan menuju tes BUMN. Semoga lulus semua, amin. Dan dapat hasil sesuai dengan yang diusahakan, didoakan, dan dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.